Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arta Mufaira dari kelas 7 MAP2 Seminar Manajemen Keuangan ingin mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tax Planning, Managerial Ownership, Institutional Ownership, dan Struktur Modal terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sari 2022 menyatakan nilai perusahaan merupakan hal yang penting dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai perusahaan, maka akan membuat kepercayaan investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Jika harga saham tersebut tinggi, maka nilai perusahaan tersebut juga tinggi. Fenomena yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2020, Jenderal Iran Qasim Soleimani tewas dalam serangan drone dari Amerika Serikat. Serangan itu memicu kekhawatiran tentang Perang Dunia III karena ketegangan mulai meningkat antara Iran dan Amerika. Syawal 2020. Simbiosis mutualisme yang terjadi di zaman kini lewat hubungan diplomatik dan ekonomi akan hancur lebur. Nyatanya, dampak perang ini pun juga memiliki efek besar kepada Indonesia. Bila kondisi ini tidak terkendali, maka bisa mempengaruhi harga komoditas, khususnya energi. Indonesia sebagai pengimpor bahan bakar minyak atau BBM akan terkena imbas cukup berat dari sisi APBN maupun inflasi. Tidak hanya akan ada korban jiwa, masyarakat diprediksi akan kesulitan untuk melanjutkan hidup karena kemiskinan menghantui mereka jika terjadi Perang Dunia III. Ekonomi banyak negara, baik negara kaya maupun negara miskin, juga akan terpengaruh jika terjadi Perang Dunia. Arbar 2022. Sehingga hal ini mengurangi minat masyarakat dalam melakukan investasi dan memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan. Berikut merupakan cerminan dari harga saham tahunan pada sebagian perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai berikut. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu tax planning. Tax planning adalah suatu proses dalam mengorganisasikan wajib pajak atau kelompok wajib pajak membuat hutang pajaknya serendah mungkin, baik pajak penghasilan, beban usaha, maupun pajak-pajak yang lain. Hal ini dapat ditentukan dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Sari 2022. Penelitian dilakukan oleh An et al. 2021 menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif langsung antara tax planning dan nilai perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Hidayat et al. 2019 yang menemukan adanya pengaruh positif tax planning terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Saputra et al. 2021 menunjukkan bahwa tax planning berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan Sari 2022 menunjukkan bahwa tax planning berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Faktor lainnya yaitu managerial ownership atau kepemilikan manajerial, di mana adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan para pemegang saham yang nantinya dapat meningkatkan nilai dari perusahaan. LS Dewi dan Abu Danti 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al. 2019 menunjukkan hasil bahwa managerial ownership berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan Dewi dan Abu Danti 2019 menunjukkan hasil bahwa managerial ownership berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan KRC Dewi et al. 2019 mendapatkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Solihah dan Trisnawati 2022 mendapatkan hasil bahwa managerial ownership berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu institutional ownership atau kepemilikan institusional. Institutional ownership adalah kepemilikan saham dari sebuah perusahaan institusional atau lembaga lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Solihah dan Trisnawati 2022. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Solihah dan Trisnawati 2022, menunjukkan institutional ownership berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan KRC Dewi
et al. 2019 yang menunjukkan hasil bahwa institutional ownership berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan hasil penelitian Dewi dan Abudanti 2019 menunjukkan hasil institutional ownership berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Faktor yang terakhir yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan yaitu struktur modal. Teori yang disebutkan oleh Prastuti dan Sudiarta 2016 yang menyatakan bahwa semakin tinggi struktur modal maka semakin tinggi juga nilai perusahaan tersebut. Setiawan et al. 2021. Penelitian terdahulu yang menyatakan struktur modal berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan adalah Priyatama dan Pratini 2021. Sejalan dengan penelitian Hirdinis 2019 yang menunjukkan hasil bahwa struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dan penelitian yang dilakukan Setiawan et al. 2021 menyatakan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Variabel transparansi perusahaan dalam penelitian ini berperan sebagai variabel moderasi. Transparansi dapat didefinisikan sebagai ketersediaan informasi tentang perusahaan untuk para pemakai publik juga yang berguna sebagai tata kelola perusahaan yang efisien demi mengurangi perselisihan kepentingan antara pemegang saham. Hidayat et al. 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra et al. 2021 mendapatkan hasil tax planning berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, dan transparansi perusahaan dapat mereduksi pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian Hidayat et al. 2019 yang menunjukkan adanya pengaruh positif antara tax planning terhadap nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, dan transparansi perusahaan memoderasi pengaruh tax planning dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Terdapat 8 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh tax planning terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, bagaimana pengaruh managerial ownership terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh institutional ownership terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, bagaimana pengaruh tax planning terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi transparansi perusahaan. Yang keenam, bagaimana pengaruh managerial ownership terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi transparansi perusahaan. Yang ketujuh, bagaimana pengaruh institutional ownership terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi transparansi perusahaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan yang dimoderasi oleh nilai transparansi perusahaan. Grand teori pada penelitian ini yaitu teori sinyal. Penelitian ini dilandasi dengan teori sinyal atau signaling theory yang dipelopori oleh Spence 1973 dalam esai yang berjudul Job Market Signaling. Secara singkat, Spence mengungkapkan bahwa teori ini membahas mengenai isyarat atau sinyal dari pihak pemilik informasi. Dalam hal ini adalah manajemen perusahaan yang berusaha memberikan informasi yang relevan kepada pihak penerima, dalam hal ini investor. Pihak penerima informasi kemudian dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan informasi yang dipahaminya. Teori ini berdasarkan pemikiran bahwa manajemen akan menginformasikan kepada investor ketika ada informasi baik yang berkaitan dengan perusahaan seperti peningkatan nilai perusahaan. Teori pendukung dalam penelitian ini adalah teori agensi. Teori agensi menjelaskan mengenai adanya hubungan antara pihak pemberi kewenangan, prinsipal atau pemegang saham, dengan pihak yang diberi kewenangan atau manajemen, atau yang biasa disebut agen. Prinsipal bertindak sebagai pemilik perusahaan dan memberikan keputusan kepada agen untuk menjalankan entitas bisnis yang dimilikinya sebagai manajemen perusahaan. Namun, hubungan di antara prinsipal atau pemilik dan agen manajer tersebut seringkali terjadi konflik yang disebut agen konflik. Asimetris informasi terjadi karena manajemen lebih superior dalam menguasai informasi dibanding pihak lain. Soliha dan Trisnawati 2022. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini terdapat 8 hipotesis umum. Yang pertama, diduga tax planning berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, diduga managerial ownership berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, diduga institutional ownership berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang keempat, diduga struktur modal berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, diduga transparansi perusahaan memoderasi pengaruh tax planning terhadap nilai perusahaan.
Yang keenam, diduga transparansi perusahaan memoderasi pengaruh managerial ownership terhadap nilai perusahaan. Yang ketujuh, diduga transparansi perusahaan memoderasi pengaruh institutional ownership terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, diduga transparansi perusahaan memoderasi pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Jenis penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif. Sedangkan menurut jenis datanya, penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan keadaan perusahaan yang dianalisis berdasarkan analisis terhadap data yang diperoleh. Sumber data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak memberikan informasi secara langsung kepada pengumpul data. Data sekunder ini dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perusahaan BUMN pada website Bursa Efek Indonesia atau www.idx.co.id tahun 2019 sampai 2021. Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu pengumpulan data tidak dilakukan secara langsung pada objek penelitian, tetapi melalui internet, website Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id, artikel, dan mempelajari dari buku-buku pustaka yang mendukung penelitian ini. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dapat berupa orang, subjek, berupa barang atau objek, dan dapat pula berupa suasana lingkungan suatu organisasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada perusahaan BUMN yang ada di Indonesia, terdiri dari 79 perusahaan. Dalam penelitian ini, tidak semua populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Dijelaskan lebih rinci oleh Sari 2022, teknik purposive sampling merupakan sampel yang diambil berdasarkan kriteria tertentu yang bersifat subjektif. Teknik analisis data. Uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode regresi linear berganda, karena terdapat lebih dari satu variabel independen atau variabel bebas. Hasil analisis regresi berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel independen dengan suatu persamaan. Sari 2022. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu NPIT sama dengan alpha plus beta 1 TPIT plus beta 2 MOIT plus beta 3 IOIT plus beta 4 SMIT plus E. Sekian presentasi dari saya akhiri. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.